Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya baik ya teman-teman. Di video kami kali ini kami akan membahas tentang makalah pencarian rute terpendek dari mata kuliah kecerdasan keluar untuk memenuhi ujian tengah semester kami. Perkenalkan, saya Rizal Baling dengan NIM 21120187. Saya Fazza Safa Nindya dengan NIM 21120172. Saya Francisco Raluan Riu, NIM 21120173. Saya Muhammad Syahrul Ramadan AS Dapubeang dengan NIM 21120147. Ya baik, di sini kita langsung masuk ke bab 1, pendahuluan. Pencarian jalur rute terpendek adalah masalah klasik dalam teori graf yang bertujuan untuk mencari jalur terpendek antara dua titik dalam graf berbobot. Masalah ini memiliki banyak aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, seperti navigasi GPS, pengiriman barang, dan etnik. Dalam makalah ini, kami akan membahas tentang pencarian jalur rute terpendek dalam konteks Kota Kupang. Kami akan menggunakan titik-titik lokasi atau pelayanan umum yang ada di Kota Kupang, seperti gereja, kampus, sekolah, dan lain-lain, sebagai titik-titik tujuan yang akan dihubungkan dengan jalur terpendek. Kami akan menggunakan algoritma Bellman-Ford untuk mencari jalur terpendek antara titik awal dan titik tujuan. Algoritma ini cukup sederhana dan dapat diterapkan dengan mudah pada graf berbobot. Kami juga akan menggunakan library NetworkX di Python untuk membangun graf dan menerapkan algoritma Bellman-Ford. Dalam makalah ini, kami akan menjelaskan secara detail tentang penggunaan algoritma Bellman-Ford dalam pencarian rute terpendek, serta memberikan contoh penerapannya pada kasus Kota Kupang. Kami juga akan membahas tentang beberapa teknik optimisasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi pencarian jalur rute terpendek. Diharapkan makalah ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan mudah dipahami tentang pencarian jalur rute terpendek, serta memberikan wawasan yang berguna bagi pembaca yang tertarik dalam mempelajari teori graf dan aplikasinya dalam dunia nyata. Di bagian permasalahan, Kota Kupang memiliki 10 titik tujuan yang ingin dihubungkan dengan jalur terpendek. Titik-titik tersebut adalah sebagai berikut. 1. SD Impres Obobo 1 Kupang. 2. SD IT Al-Mutakin Kupang. 3. SD Muhammadiyah Kupang. 4. SD Impres Ebuku. 5. SD Negeri Diliba. 6. SD Gemit Wesapa. 7. SD Impres Wesapa. 8. SD Impres bertingkat Kelapa 52. 9. SD Negeri Kelapa 5. Dan yang terakhir SD Negeri 1 Bonipui. Kita ingin mencari jalur terpendek antara titik awal yaitu SD Negeri 1 Webobo dan titik tujuan yaitu SD Negeri 1 Bonipui. Kita akan menggunakan algoritma Dijkstra untuk mencari jalur terpendek. Selain itu, kita juga ingin mempertimbangkan beberapa faktor yang penting dalam pencarian jalur rute terpendek, seperti jarak, waktu tempuh, dan biaya. Kita akan memberikan bobot pada setiap edge dalam graf berdasarkan faktor-faktor tersebut. Sebagai informasi tambahan, kita dapat menggunakan Google Maps atau aplikasi serupa untuk memeriksa jalur terpendek antara kedua titik tersebut dan membandingkannya dengan hasil yang diberikan oleh algoritma Dijkstra. Termasuk ke dalam metode, salah satu metode yang dapat digunakan untuk mencari rute terpendek antara 10 sekolah dasar di Kota Kupang adalah algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra adalah salah satu algoritma pencarian jalur terpendek yang populer yang digunakan secara luas dalam masalah pencarian rute terpendek pada graf yang berbobot. Algoritma Dijkstra bekerja dengan cara menentukan jalur terpendek dari suatu titik awal ke titik tujuan dengan menghitung jarak terpendek antara titik-titik tersebut. Algoritma ini bekerja dengan mempertimbangkan bobot atau nilai pada setiap edge pada graf yang menggambarkan jaringan jalan dan titik-titik SD pada Kota Kupang. Bobot pada edge dapat mempresentasikan jarak antara titik atau waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tersebut. Proses pencarian rute terpendek menggunakan algoritma Dijkstra dimulai dengan menentukan titik awal dan tujuan dari pencarian rute terpendek. Selanjutnya,
Algoritma akan membangun graf berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan mengenai lokasi 10 SD dan jaringan jalan yang ada di Kota Kupang. Setelah graf terbentuk, algoritma Dijkstra akan menentukan jalur terpendek dari titik awal ke titik tujuan dengan mempertimbangkan bobot pada setiap FG. Jalur terpendek ini akan disimpan dalam sebuah struktur data yang biasanya berupa array atau linked list. Hasil akhir dari algoritma ini adalah rute terpendek yang terdiri dari serangkaian titik-titik yang harus dilewati untuk mencapai tujuan. Baik, untuk hasil dan pembahasan yang telah kami lakukan, menentukan sekolah dasar yang ada di Kota Kupang untuk mencari rute terpendek dalam mengunjungi 10 sekolah dasar tersebut. Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menentukan titik awal dan titik akhir antar SD. Selain itu, tentukan node atau titik lainnya yang akan dilalui oleh titik awal ke titik akhir yang dijadikan dasar penghitungan rute seperti dalam tabel berikut. Dapat dilihat pada tabel berikut, di titik awalnya adalah SD Impres Oebobo 1 Kupang dan titik akhirnya ada di SD Negeri 1 Bonpoi. Baik, ini adalah jarak yang telah kami dapatkan dari Google Maps, yaitu jarak SD Impres Oebobo 1 Kupang dan SD IT Al Mutakin, dia sepanjang 1,7 km. Dari SD IT Al Mutakin Kupang ke SD Muhammadiyah 2 Kupang sepanjang 1,9 km. Dari SD Muhammadiyah Kupang ke SD Impres Oebobo sejauh 750 meter atau 750 meter atau 0,75 km. Untuk SD Impres Oebobo ke SD Negeri Impres Liliba sejauh 3,5 km. Dari SD Negeri Impres Liliba ke SD Gemit Oesapa sejauh 3,4 km. Dari SD Gemit Oesapa ke SD Impres Oesapa sejauh 1,6 km. Dari SD Impres Oesapa ke SD Impres bertingkat Kelapa 5 sejauh 6,5 km. Dari SD Impres bertingkat Kelapa 5 2 ke SD Negeri Kelapa 5 sejauh 2 km. Dari SD Negeri Kelapa 5 ke SD Negeri 1 Bonpoi, yaitu titik tujuan kita, ada sejauh 5,6 km. Baik, ini adalah rangkuman node-node yang telah kami dapatkan dari Google Maps tadi. Kami buatkan dalam bentuk tabel. Selanjutnya, dan ini adalah graf yang kami buat. Bisa dilihat dari titik A sampai ke titik J. Dari sini kita akan menghitung rute terpendek dan rute terjauh yang ada atau yang bisa kita dapatkan dari graf tersebut. Baik, dari tabel 3 jarak rute, untuk rute pertama dari titik A ke titik C, ke titik D, ke titik E, ke titik F, ke titik G, ke titik H, ke titik I, dan ke titik J yang terakhir, memiliki total jarak yaitu 24,85 km. Sedangkan rute kedua dari titik A ke titik C, ke titik B, ke titik E, ke titik I, ke titik J, total jaraknya adalah 18,25. Sedangkan di rute ketiga dari titik A ke titik C, ke titik B, ke titik E, ke titik F, ke titik H, ke titik I, ke titik J, total jaraknya adalah 18,35. Dari sini kita dapat melihat jika
Jarak yang rute terpendek adalah di rute kedua, yaitu dari titik A ke titik C, ke titik D, ke titik E, ke titik I, dan ke titik C. Total jaraknya yaitu total jarak yang ditempuh adalah 18,25. Keterangan dari A, C, D, E, I, J dapat dilihat dari tabel sebelumnya. Selanjutnya, Ya, kita masuk pada penutup. Di sini dalam makalah ini kita telah membahas tentang pencarian rute terpendek dengan menggunakan algoritma Dijkstra yang digunakan untuk mencari rute terpendek dalam sebuah graf. Algoritma ini dapat digunakan pada berbagai macam aplikasi seperti pencarian jalan, pengiriman paket, dan jaringan komputer. Dalam menjalankan algoritma Dijkstra, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan seperti memilih simpul awal, mencari jarak awal ke simpul-simpul lain, memilih simpul dengan jarak terpendek sebagai simpul saat ini, dan memperbarui jarak simpul-simpul tetangga. Setelah semuanya simpul dikunjungi, algoritma akan menghasilkan rute terpendek dari simpul awal ke simpul tujuan. Meskipun algoritma Dijkstra dapat memberikan solusi yang akurat, namun terdapat kekurangan, yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama dan memori yang besar pada graf yang sangat besar. Oleh karena itu, terdapat beberapa variasi dari algoritma Dijkstra seperti Alfred dan Dijkstra dengan help yang dapat membantu mempercepat waktu eksekusi dan mengurangi penggunaan memori. Dalam kesimpulannya, algoritma Dijkstra merupakan salah satu algoritma yang penting dalam teori graf yang dapat digunakan untuk mencari rute terpendek. Dengan memahami algoritma Dijkstra, kita dapat memahami konsep teori graf dan mengaplikasikannya ke dalam berbagai macam aplikasi di kehidupan sehari-hari. Ya, baik, mungkin sekian saja, dan itu persentase hasil kerja kami untuk UTS dari mata kuliah kecerdasan triwulan. Saya Rizal Wali. saya Faza Safaninggia. Saya Francisco Radwansyah. Saya Muhammad Sarul Ramadan AS Beang. Kami sekelompok mengucapkan terima kasih dan minta maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.